363 dari kelas SI 6I ingin menjelaskan mengenai mata kuliah ataupun materi tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode WASPAS. Judul menentukan penyaluran anggaran bantuan desa pada kelompok tani menggunakan metode WASPAS. Nah, yang pertama ada data kriteria C1 lama berdiri atau 15%, 0,15, C2 jumlah anggota 25%, 0,25, C3 keaktifan organisasi 25%, 0,25, C3 variasi pengembangan tanaman 15%, 0,15, C5 aspek kemampuan mengorganisasikan ada 20%, yaitu 0,2. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu membuat matriks keputusan. Ini C1, C2, C3, C4, C5. 5, 3, 5, 3, 2, 5, 5, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 3, C4-nya 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3. Terakhir C5 2, 3, 1, 1, 4, 5, 4, 3, 2, 4. Kemudian yang kedua, membuat normalisasi matriks. Ini rumusnya XIJ per max IXIJ. Kita buat matriks kinerja kriteria 1. A1 1 sama dengan 5. 5 itu dari C1, 5 per 5. 5 ini dari maksimum dari sini, dari C1 yaitu 5. Maka 5 per 5 hasilnya 1. Kemudian A2 titik 1 sama dengan 3. 3 ini dari C1 yang kedua per 5 sama maksimum dari C1 itu 5. Maka 3 per 5 sama dengan 0,6. A31 sama dengan 5. Yang ketiga 5 per 5. 5 ini maksimum dari C1 yaitu 1. Hasilnya A5 titik 1 sama dengan 2. 2 ini dari sini C1 per 5. 5 dari maksimum dari C1 sama dengan 0,4. A6 titik 1. Yang ke-6 5. 5 per 5. 5 ini dari maksimum dari C1 sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. A7 titik 1 sama dengan 5. 5 per 5 maksimum dari C1. 5 sama dengan 1. A8 titik 1 sama dengan 8 ini 5 per 5. 5 ini dari maksimum dari C1, maka sama dengan hasilnya 1. A9 sama titik 1 sama dengan 3. Yang ke-9 dari C1 itu ada 3. 3 per 5. 5 ini dari maksimum dari C1. 3 per 5 sama dengan hasilnya 0,6. A10 titik 1 sama dengan 4. Yang terakhir dari C1 ini ada 4 per 5. 5 itu dari maksimum dari C1. 5 sama dengan 0,8. Nah, ini dapat matriks kinerja kriteria 1. Lanjutkan, lakukan yang sama pada normalisasi kedua sampai dengan selesai, sampai dengan keempat. Keempatnya 1, 2, 3, 4 sampai C2, C3, C4, C5. Ada kriteria 4 lagi yang harus dikerjakan. Nah, berikut ini ada hasil matriks yang sudah ternormalisasi. Ini C1, C2, C3, C4, C5. Hasil dari ini 1 dari 1, 0,6 dari A2 titik 1, 1 dari A3 titik 1, baru 0,6
dan 0,4 dari A4 A4.1, 1 dari A6.1, ini 1 dari A7.1, 8 dari A8.1, 0,6 ini dari A9.1, kemudian 0,8 ini dari A10.1, kemudian ini 0,6, 1, 0,8, 0,8, 1, 0,8, 0,6, 1, 0,6. Ini hasil dari perhitungan kinerja kriteria yang kedua. Berikut seterusnya sampai C3, C4, C5. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam menghitung Q1. Q1 sama dengan 0,5 sigma N per J sama dengan 1 X I J W J tambah 0,5 VJ sama dengan 1 X I J W J. Ini rumus yang digunakan dalam menghitung Q1. Nah, kita mencari nilai Q1 dengan cara 0,5 sigma N per J sama dengan 1 X I J W J. 0,5 buka kurung 1 dari sini dikali 0,15. 0,15 ini dari data kriteria yang ini, dari C1 0,15 tambah 0,6. 0,6 ini dari sini dikali 0,25. 0,25 dari jumlah anggota dari data kriteria ini, 25% sama dengan 0,25 ditambah 1 dikali 0,25. 1 dari sini dikali 0,25. 0,25 dari C3, keaktifan organisasi 0,25. Kemudian ditambah 1 dikali 0,15. 1 ini dari sini dikali 0,15. 0,15 itu dari C4, variasi pengembangan tanaman 0,15. Kemudian yang terakhir dia ada 0,4. 0,4 dikali 0,2. 0,2 itu dari data kriteria C5, aspek kemampuan mengorganisasikan 20% sama dengan 0,2. Nah, ini dia hasil dari perhitungan ini, maka didapatkan 0,5 VJ sama dengan 1 dikali 1 XIJ WJ. Ini 0,5 kali VJ maka 0,366 369925. Maka hasil dari yang ini 0,39 ditambah dari hasil dari 0,5 XJ, yaitu 0,366 sama dengan ini ditambah ini, maka hasilnya itu ini 0,7563699925. Lakukan yang sama untuk menghitung nilai rating dari C2 sampai ke 10, dari matriks yang kedua sampai yang ke 10 dari sini. Kemudian ini dia hasil perhitungan yang didapatkan dari nilai Q1, yaitu ini pun nama dari anggaran bantuan pada desa kelompok tani. Yang pertama desa Juma Biru, didapatkan hasilnya
0,7564. Yang kedua ada desa Jumaronding yang bernilai 0,841. Yang ketiga ada desa Tenjulu dengan nilai 0,7377. Yang keempat ada desa Deleng dengan nilai 0,6824. Yang kelima ada desa Lau Paku dengan nilai 0,7916. Dan yang keenam ada desa Buluh Naga dengan nilai 0,9479. Yang ketujuh ada desa Laung Galam dengan nilai 0,8508. Yang kedelapan ada desa Bulangan dengan nilai 0,8489. Yang kesembilan dia ada desa Lau Kesumpat dengan nilai 0,7956. Dan yang terakhir ada desa Liang Dahar dengan nilai 0,7278. Nah, ini dia hasil dari perhitungan nilai Q1 sampai dengan